Baik, saya akan menjelaskan materi dalam makalah kami dengan judul Tindak Pidana dan Penyidikan. Makalah ini membahas tentang tindak pidana perpajakan dan proses penyidikannya sesuai hukum di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya, seperti melakukan penggelapan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi laporan keuangan yang berdampak merugikan keuangan negara. Yang pertama, tindak pidana perpajakan. Tindak pidana di bidang pajak adalah segala perbuatan melanggar ketentuan perpajakan yang dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa denda maupun hukuman penjara. Berdasarkan pasal 38 sampai 44B UU KUP, tindakan seperti menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar, tidak menyetor pajak, atau menggunakan faktur pajak fiktif termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana perpajakan termasuk dalam hukum lex specialis, artinya bersifat khusus dibandingkan hukum pidana umum. Namun, KUP tetap berlaku untuk pelanggaran umum seperti pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP dan penggelapan pasal 372 KUHP. Yang kedua, landasan hukum. Beberapa peraturan yang mengatur tindak pidana perpajakan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. KUP untuk pelanggaran umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jika terdapat unsur korupsi. Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. PMK dan peraturan DJP yang mengatur teknis penyidikan dan prosedur administratif. Jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada proses penyidikan tindak pidana dan perpajakan. Nah, penyidikan ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pajak. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan bukti, menjelaskan perkara dan menetapkan tersangka dan menghitung potensi pajak yang digelapkan. Nah, tahapan penyidikan ini meliputi yang pertama itu penerbitan surat perintah penyidikan, kemudian pemanggilan wajib pajak atau pihak terkait, lalu ada penyitaan dokumen atau barang bukti, ada pemeriksaan tempat, usaha atau lokasi tertentu, ada penetapan tersangka, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, proses ini berbeda dari KUHP karena bersifat khusus atau lex spesialis. Aparat lain seperti kepolisian, kejaksaan, OJK, dan PPATK juga dapat dilibatkan, terutama jika kasusnya terkait pencucian uang atau korupsi.